membebaskan siswa. Kita bayangkan di dalam kepalan tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Kami di sini selaku guru bisa kita ibaratkan seperti halnya induk ayam. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah ini kita harus memahami dulu. Yang pertama ada perubahan paradigma, konsep disiplin itu seperti apa, keyakinan kelas itu seperti apa, kebutuhan dasar sebagai manusia itu apa, posisi ada yang namanya posisi kontrol, dan juga yang terakhir melakukan segitiga restitusi. Sama kita validasi. Validasi. Willy tahu kenapa Bapak panggil? Tahu Pak, karena saya telat. Oke, karena Willy telat. Sudah berapa kali Willy telat? Sastra, Raka, apakah kalian tahu kenapa kalian Bapak panggil ke kantor? Tahu Pak, Kenapa coba? karena kita bertengkar. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana berkat rahmat Diaulah sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka berbagi pemahaman dan pengalaman tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga budaya positif sebagaimana yang telah kami pelajari pada pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan ini. Selanjutnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua karena telah menyempatkan untuk menghadiri dan ikut berpartisipasi di dalam kegiatan kita pada hari ini yang pada akhirnya akan berguna untuk pendidikan di sekolah kita, terutama di sekolah kita. Salawat serta salam juga terlupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya hingga akhirnya. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, ya sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara itu merupakan bapak pendidikan bagi kita semua, yang mana pada setiap tanggal 2 Mei kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari kelahiran Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut. Melalui pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara melawan penjajah Belanda untuk kemerdekaan Indonesia, terutama kemerdekaan di dalam dunia pendidikan. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini dahulunya namanya lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara ini diangkat menjadi Menteri Pendidikan yang pertama di Indonesia setelah kita merdeka, yang diangkat langsung oleh Bapak Presiden kita yang pertama. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti yaitu filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Nah, di sini kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu guru semua, kira-kira apa itu pendidikan? Apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata pendidikan?
Oke, kira-kira sebelum kita masuk kepada materi inti tentang filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, menurut Bapak Ibu guru semua, kira-kira ketika mendengar kata pendidikan yang ada di benak kita atau di pikiran kita semua apa gitu? Buat itu mungkin? Ketika mendengar kata pendidikan, sekolah. Ya, sekolah. Selain sekolah? Pembelajaran. Selain itu, ada lagi ketika kita mendengar kata pendidikan. Ada sekolah, ada pembelajaran. Ya, tuntunan. Nah, itu. Jadi, Bapak Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan itu membedakan kata pendidikan dan pengajaran yang seperti disebutkan tadi, bahwa ketika mendengar kata pendidikan maka di benak kita terlintas adalah tentang pembelajaran, pengajaran, sekolah, tentang tuntunan. Itu benar semua. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara itu membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam artian untuk tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan pemberian tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu pengertian pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian pengajaran. Pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi pengajaran itu bagian dari kata pendidikan. Jadi intinya pendidikan itu adalah tuntunan. Kita menuntun anak untuk dia bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik bagi untuk anak itu sendiri sebagai manusia maupun untuk dia hidup di lingkungan bermasyarakat. Dulu pernah kita, mungkin sampai sekarang kita mendengar pepatah bahwa anak itu kita anggap sebagai selembar kertas putih bersih, sehingga kita sebagai guru, sebagai pendidik bisa sekehendak kita atau semau kita menorehkan di kertas lembar putih itu apapun. Nah, ternyata itu sesuatu kekeliruan. Anak itu bukan diibaratkan selembar kertas putih, tetapi diibaratkan dengan selembar kertas buram yang sudah memiliki garis namun belum terang. Garis-garis itulah yang merupakan kodrat anak. Itulah dimana bakat anak itu sudah ada sejak dia lahir. Jadi tidak bisa kita kehendak bahwa anak itu harus seperti ini, anak itu seperti ini. Nah, tugas kita sebagai guru adalah untuk menerangkan garis-garis atau bakat yang dimiliki oleh anak tadi melalui pendidikan, melalui tuntunan. Kita tuntun anak-anak tersebut untuk menebalkan garis-garis bakat, kemampuan, potensi yang ada pada seorang anak. Oke, selanjutnya, jadi pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian, jadi pendidikan itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu disimpulkan pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Oke, selanjutnya dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, sesuai dengan arti atau definisi dari pendidikan, yaitu menuntun. Nah, dasar utama pendidikan itu yaitu menuntun tadi. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya.
yang memperbaiki lakunya. Makanya seorang anak atau seorang peserta didik tadi kita ibaratkan sebagai kertas buram yang sudah memiliki garis. Nah, tugas kita sebagai guru memperbaiki garis itu, menebalkan garis itu, karena itu sudah kodrat anak sesuai dengan lakunya yang sesuai dengan asal usulnya sudah itu. Jadi anak itu tidak ada satu anak itu yang sama, bahkan kembar siam pun memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik, menuntun anak itu untuk mencapai kodratnya, agar dia bisa menjadi manusia yang seutuhnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan kodratnya atau bakat yang dimiliki oleh anak-anak. Yang kedua, di dalam menuntun waktu dan pertumbuhan kodrat anak, Bapak Ki Hajar Dewan Utara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani dalam mengelola sebuah kebun. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewan Utara mengibaratkan guru itu adalah petani dan sekolah itu adalah kebunnya, kemudian anak-anak itu adalah bibit-bibitnya. Sebagai contoh, seorang petani di sini ada bibit jagung, ada bibit padi, ada bibit kedelai. Bibit jagung tidak akan bisa kita rubah berbuah atau menjadi sebuah padi. Layaknya seorang petani, kita sebagai guru bagaimana supaya anak-anak didik kita ini tumbuh berdasarkan bakat dan kodrat yang sudah dimilikinya. Kita sebagai guru hanya perlu memupuk, menjaga, membimbing, menuntun anak tersebut untuk mencapai kemerdekaannya. Inilah yang disebut dengan kemerdekaan belajar. Jadi anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya, bukan kemauan orang tuanya atau gurunya. Yang ketiga, dasar-dasar pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan yang berorientasi kepada anak. Di dalam pendidikan, seorang pendidik harus menyesuaikan pembelajaran, cara memberikan pelajaran, metode, dan memperlakukan peserta didik sesuai dengan profil peserta didiknya yang telah didiagnosis sejak awal, sesuai dengan kebutuhan dan lingkungannya lingkungan yang menyertainya, supaya pendidikan dan pengajaran lebih bermakna sesuai dengan konteks. Selanjutnya, dasar pendidikan yang selanjutnya yaitu pendidikan dengan filosofi bermain. Pendidikan itu dengan filosofi bermain itu sangat kuat, karena di dalam sebuah aktivitas permainan di situ ada kegiatan yang terpadu. Di dalam sebuah permainan itu pembelajaran yang dikaitkan dengan sebuah permainan itu bisa melatih kreatif tentang kebersamaan, tentang keseimbangan motorik, keseimbangan emosional, tentang sikap keadaan bisa menerima, bisa saling menghargai, bisa sportivitasnya juga, ada olahraganya. Pembelajaran tidak hanya mesti di dalam kelas. Pembelajaran bisa kita laksanakan di luar kelas. Pembelajaran juga kita laksanakan dengan cara kita kaitkan dengan berbagai macam permainan. Bisa jadi permainan tradisional, permainan modern juga bisa. Harus kita kaitkan dengan bermain. Jadi belajar itu tidak mesti harus monoton di dalam kelas. Dan dasar pendidikan yang terakhir yaitu pendidikan itu untuk menumbuhkan budi pekerti. Nah, di sini budi pekerti itu terdiri dari dua kata, yaitu kata budi dan kata pekerti. Terdiri dari dua kata, yaitu kata budi dan kata pekerti. Jadi kata budi itu terdiri dari 3 komponen, yaitu cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa kemauan. Itu arti kata budi. Sedangkan pekerti itu raga atau tenaga. Jadi budi pekerti bukan hanya tentang lakunya saja, tetapi tentang rasa, tentang kemauan, maupun tentang jiwa anak itu. Itu yang disebut dengan pendidikan budi pekerti. Selanjutnya, di dalam pendidikan itu kita harus mempertimbangkan ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman.
Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sebagai contohnya, kita yang ada di Indonesia dengan orang Belanda. Orang Belanda menyebut kita orang Indonesia ini boros. Sedangkan kita menyebut orang Belanda itu orangnya pelit. Dalam proses menuntut tadi harus kita sesuaikan dengan kodrat alamnya. Itu yang dimaksud dengan kodrat alam, lingkungannya. Ya, yang sangat jelas di sekolah kita sangat rasakan. Sekolah kita belum ada listrik, tidak bisa kita menyamakan proses pendidikan dengan yang di kota yang memadai ada listrik, bisa menggunakan laptop. Di sekolah kita tidak bisa. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Bagaimana kita melaksanakan pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat zaman itu yaitu berhubungan dengan isi atau iramanya atau tentang perubahan zaman. Kita harus mengikuti perubahan zaman walaupun kita berada di alam seperti ini, tapi bagaimana caranya kita menjawab tantangan tersebut supaya mengikuti zaman tanpa meninggalkan unsur-unsur kebudayaan yang ada di daerah kita. Itu yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu dari proses pendidikan apa peran keluarga? Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter. Yang terakhir adalah trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ingarsa Suntulada, Imatya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Saya selaku guru hendaknya membebaskan siswa tanpa paksaan, tanpa hukuman, tetapi tanpa keterlibatan dan membawa anak agar mereka memiliki jiwa merdeka. Yang kedua, setelah memahami filosofi ini tadi, bahwa dalam melakukan proses pembelajaran dalam kelas, saya secara pribadi harus melakukan proses pembelajaran dengan menyesuaikan dan kodrat zaman atau perkembangan zaman tentunya, di mana perkembangan zaman saat ini berkembang sangat pesat yang mengharuskan guru melakukan pembelajaran secara digital. Itu dari kami. Ya, terima kasih pada Pak Lukas atas respon atau tanggapannya. Selanjutnya ada lagi yang lain? Oke. Ya, Mara, kami di sini selaku guru bisa kita ibaratkan seperti halnya induk ayam. Jadi meskipun dalam situasi tertentu, kita ini harus mengasuh anak-anak kita atau anak-anak didik kita untuk bertindak ataupun bertindak. Oke, selanjutnya, jadi untuk menciptakan merdeka belajar itu harus ada yang namanya budaya positif. Pengertian budaya positif itu yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau juga bisa kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itulah pengertian budaya positif yang sesungguhnya. Kita itu menanamkan yang namanya nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, atau kebiasaan-kebiasaan sehingga dapat berkembang menjadi supaya siswa itu menjadi pribadi yang kritis melalui budaya positif ini. Nah, sekarang budaya positif di sekolah itu kita yang kita yang sudah bertahun-tahun mengajar atau mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang menyadari bahwa budaya positif itu sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter kuat sesuai dengan profil Pancasila. Oke, sebelum kita lanjut tentang budaya positif, kita harus mengetahui dulu yang namanya ada perubahan paradigma sebelum kita ke budaya positif. Oke, sekarang saya mohon kepada Bapak Ibu untuk yang duduk bersebelahan, coba
kalian genggam sama-sama, kalian genggam satu buah tangan. Kita anggap, kita bayangkan di dalam kepalan tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita, sehingga melalui apapun yang dilakukan oleh orang lain kita tidak akan membukanya. Ya. Sedangkan satu orangnya lagi berperan bagaimana caranya supaya teman kita ini mau membuka ini tadi. Kira-kira bisa atau tidak? Boleh dengan bujukan, rayuan, paksaan atau apapun. Paksaan boleh, bisa pakai paksaan. Kira dan yang satunya boleh kan supaya bisa buka. Aku tahu teorinya bisa. Nggak paksaan boleh. Iya, boleh bu. Yang satunya harus berusaha bagaimanapun caranya supaya ini bertahan supaya tidak terbuka. Oke. Nah, bisa tidak? Bisa. Ya itu Terbuka lagi ya. Ya itu strategi dong ya. dengan rayuan boleh kan dari Dengan rayuan. Pada salah satunya itu tadi kan. Pinjam dong kukumu. Dengan kekerasan boleh. Dengan rayuan boleh. Ibu sering Harusnya praktiknya sekali. Kira-kira. Iya. Lo cuma membantah kalau mbak ini. Bagus nih yang Cincin deh, jam tangan dengan cara dibakar. Coba dikembangkan lebih reti lagi. Oke, jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah ini kita harus memahami dulu. Yang pertama ada perubahan paradigma, konsep disiplin itu seperti apa, keyakinan kelas itu seperti apa, kebutuhan dasar sebagai manusia itu apa, posisi ada yang namanya posisi kontrol, dan juga yang terakhir melakukan segitiga restitusi. Jika ke-6 komponen ini kita lakukan, maka budaya positif itu akan berjalan atau tercipta di lingkungan sekolah kita. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Dian Gozen. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari Dian Gozen, mari nyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kata kontrol. Disiplin itu untuk mengontrol, ya. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid atau disiplin kita dalam menghadapi murid. Nah, di bawah ini adalah contoh paparan dari Dr. William Glaser dalam kontrol teori atau teori kontrol untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Yang dinamakan ilusi guru mengontrol murid itu yaitu misalnya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu yang disebut dengan ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya penguatan positif itu bisa berupa dengan bujukan, seperti pada awal tadi kita minta teman di sebelah kita membayangkan satu yang berharga. Itu tujuan dari tadi. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah itu tidak bisa kita lakukan juga. Contohnya, misalnya kalau kamu seperti ini, bapak sedih. Kalau kamu seperti ini, bayangkan orang tua kamu di rumah nyari duit salah. Nah, itu yang disebut dengan ilusi kritik atau membuat orang merasa bersalah. Maka karakter anak tadi secara tidak langsung akan terbunuh jika kita memberikan nasihat atau memberikan ilusi
membuat orang merasa bersalah, itu tadi tidak boleh. Contohnya satu lagi, misalnya saya menjatuhkan barang berharga milik Bu Atik, tetapi secara tidak langsung Ibu Atik tidak apa-apa, padahal itu sesuatu yang berharga. Nah, bilang kata tidak apa-apa itu tidak boleh, karena akan membuat saya merasa bersalah terus-menerus. Seharusnya katakan saja bahwa ini begini. Tidak, lebih tepatnya jujur. Itu yang dimaksud dengan ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah, dan itu tidak boleh kita lakukan. Karena selanjutnya keterusan saya akan selalu merasa bersalah. Saya pernah mencapai barang Bu Atik seperti ini, ya menyesal. Itu tidak boleh kita lakukan terhadap anak atau peserta didik kita. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sama dengan ilusi mengontrol tadi. Nah, kita tidak bisa memaksa siswa itu, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kita itu memiliki hak seutuhnya untuk anak melakukan suatu tindakan atau suatu kegiatan. Itu yang dimaksud bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak bisa murid si A harus bertanggung jawab akan hal ini. Kita tidak bisa seperti itu. Kamu harus bertanggung jawab piket kelas ini. Karena akan kembali lagi dengan ilusi kontrol tadi. Makanya kita harus menciptakan budaya positif, bukan peraturan, tetapi disiplin. Kita tidak bisa peraturan harus piket kelas, tapi mulai dari sekarang kita harus merubah itu, bukan lagi peraturan, tetapi sebuah keyakinan bahwa jika kita tidak melaksanakan piket kelas, maka kelas akan kotor. Kalau kelas kotor, kita belajar tidak akan nyaman. Jangan kita haruskan piket kelas, tetapi kita tumbuhkan kemauan siswa itu dari dalam dirinya. Keyakinan. Makanya kita keyakinan tadi, kembali keyakinan kelas tadi. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, pernyataan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor. Kemungkinan jawabannya adalah hanya untuk keselamatan. Kita harus mengubah bukan lagi peraturan, tetapi menjadi keyakinan kelas supaya tumbuh kesadaran dari dalam peserta didik tadi. Kalau peraturan pasti untuk dilanggar, semakin banyak peraturan maka semakin banyak pelanggaran yang tercipta. Tetapi kalau kita ubah menjadi keyakinan kelas, karena kita mendorong tumbuhnya dari dasar diri peserta didik sendiri, maka tidak akan ada yang namanya pelanggaran. Makanya namanya keyakinan. Pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, peserta didik itu atau kita semua yang namanya manusia membutuhkan yang namanya kebutuhan dasar kita. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, atau kebutuhan untuk diterima dalam lingkungan, kemudian kebutuhan penguasaan atau kebutuhan penguatan atas kemampuan, kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemudian ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Contoh satu yang kubahas saja, misalnya kebutuhan bertahan hidup. Misalkan si Sastra bawa bekal, si Dimas nggak pernah bawa bekal. Si Dimas minta ngambil makan si Sastra saja tiap sekolah, sehingga menjadi sebuah keributan. Makanya keributan atau kekacauan di sekolah tadi harus kita pakai gunakan dengan konsep disiplin atau keyakinan kelas tadi. Pasti ada dasar ngapun si Dimas ngambil makanan si Sastra. Ternyata setelah kita usut, ternyata si Dimas ini di rumahnya tidak mampu untuk membawa bekal ke sekolah. Makanya dia dengan cara apapun mengambil makanan temannya tadi. Maka berarti siswa itu menginginkan atau ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Kebutuhan cinta dan kasih sayang adalah kamu bahas segitunya minta alam, cakap perhatian. Nah, sebenarnya itu karena dia tidak mendapatkan kasih sayang di rumahnya. Makanya dia berperilaku seperti itu, ada alasannya. Makanya kita tidak bisa mengontrol siswa, menghukum siswa tadi. Tapi kita pahami dulu, pasti setiap tindakan memiliki tujuan dan alasannya masing-masing. Posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor atau pemantau, dan sebagai manajer. Ini posisi kontrol kita sebagai guru. Yang selama ini kita itu adalah sebagai penghukum yang paling banyak. Ya.
membuat orang merasa bersalah seperti yang tadi disampaikan di awal tadi. Jangan seperti itu, kasihan orang tuanya ini. Kamu kalau kamu seperti ini, kamu membuat merasa sedih, membuat merasa bapak gagal dalam mendidik kamu. Nah, itu yang dimaksud dengan membuat orang merasa bersalah. Kita harus melakukan yang namanya segitiga restitusi terakhir. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Inilah rangkaian sandi budaya positif yang terakhir, yaitu kita sebagai guru harus mampu melakukan segitiga restitusi. Begitupun dengan siswa. Setelah adanya keyakinan kelas, setelah kita mengetahui kebutuhan dasar manusia tadi, nah, segitiga restitusi. Nah, cara tahapan melaksanakan segitiga restitusi, yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Kedua, kita validasi dulu tindakannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya, ini contoh segitiga restitusi tadi. Pertama kita validasi dulu tindakan yang salah. Kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu tadi. Nah, kita validasi. Misalnya budak yang bertengkar, kita panggil, kita validasi dulu tindakan yang salah yang dia lakukan. Kita tanya apa alasannya. Kemudian ada di cara yang lebih efektif, kalau kita telah mengetahui alasannya, ada di cara yang lebih efektif untuk kamu mencapai itu tadi. Setelah melakukan validasi tindakan, kita harus menanyakan keyakinan. Oh, setelah dia tahu alasannya ini, kita balikkan ke keyakinan. Apakah benar atau salah keyakinan yang kita lakukan? Apakah sudah sesuai apa belum dengan keyakinan yang dia miliki, yang siswa miliki, yang kelas miliki, yang sekolah miliki? Setelah itu kita menstabilkan identitas. Nah, jadi kita sadarkan bahwa bapak juga pernah lulus ini sewaktu sekolah. Nah, bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan identitas. Dan kita katakan untuk menstabilkan identitas, sama jumlah dari sedang emosi mengatakan kita stabilkan identitas. Ini maksudnya dari segitiga restitusi. Sehingga dari seluruh komponen ini tadi bisa terwujudnya yang namanya budaya positif. Dimulai dari pemahaman tentang paradigma, kemudian teori kontrol, kebutuhan dasar, keyakinan kelas. Kalau itu semua itu, maka akan terciptalah yang namanya budaya positif di sekolah. Baiklah, Bapak Ibu guru semua, itulah tadi tentang filosofi tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga budaya positif di sekolah. Semoga kedepannya kita dapat mengamalkan dan menjalankan sehingga terwujudnya merdeka belajar di sekolah kita. Amin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.